kan dia harus membuktikan, maka dia harus mempunyai alat pendukung bukti yang lain. Ya, gampang kan? Otentik itu yang menyangka, yang membuktikan. Kan sadar paling perjanjian akte notaris, kemudian kami mengajukan di pengadilan. Sahabat ke pengadilan akte sebagai bukti. Berarti Pak Winanto membuktikan. Tapi kalau saya dengan beliau buat akte perjanjian di bawah tangan, kemudian Pak Win saya gugat, saya ke pengadilan, saya tunjukin ke hakim, saya harus punya alat bukti lain yang meyakinkan bahwa akte yang saya buat di bawah tangan inilah yang nanti akan diterima oleh majelis hakim sebagai alat bukti yang kuat. Ayat 3 Undang-Undang 2 tahun 2014. Ya. Kalau Anda ditanya, di mana diaturnya bahwa Ikatan Notaris Indonesia satu-satunya perkumpulan yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah itu akan maksudnya Menteri Hukum dan HAM, ya, kementerian itu. Jawabnya pasal 82 ayat 3 Undang-Undang 2 tahun 2014. Bukan Undang 30. Undang-Undang 2 tahun 2014. Kenapa ini dijadikan sebagai pasal menghindarkan adanya dulu sebelum dikeluarkannya pasal 82 itu bisa ada banyak organisasi perkumpulan. Notaris yang melanggar pidana dan dipidanakan 5 tahun kan diberhentikan secara tidak hormat. Bagaimana kalau yang dipenjarakan dipidana kurang dari 5 tahun, Pak? Nah, kalau misalnya masih bisa menjabat menjadi notaris kembali, bagaimana proses untuk kembali menjadi notarisnya itu? Apakah ada persyaratan? Iya. Ya, terima kasih. Jadi gini saudara, sanksi dapat dijatuhkan bagi notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan tidak sudah di atas 5 tahun kan, meskipun dihukum 1 tahun, udah terkena pasal 13. Sudah terkena, bukan berarti mesti 5 tahun. Dihukum 1 tahun terkena. Ya. Nah, dengan adanya ketentuan pasal 13 sudah dipenuhi, maka secara hukum dia dicabut izinnya dan protokol yang dimiliki yang bersangkutan wajib diserahkan pada pemegang protokol. Kalau dikenakan sanksi selama 3 bulan, diskors, tidak boleh menjalankan profesi 3 bulan. Di dalam pasal 63 ada taktik 63 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notarisnya dikenakan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan, tidak perlu cuti, tidak boleh cuti maksudnya, dan tidak ada penyerahan protokol. Dia tidak boleh membuat akte, titik. Ya. Seorang notaris yang dikenakan sanksi selama 3 bulan skorsing, dia selama 3 bulan tidak boleh membuat akte dan tidak ada notaris pengganti. Tapi kalau dikenakan sanksi lebih dari 3 bulan pemberhentian, wajib menunjuk pemegang protokol. Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya. Jadi saya kira kalau untuk UJN itu saya kira tidak seberat yang saya terangkan ya. Saya jelaskan ini adalah untuk pemahaman secara keseluruhan. Ya. Jadi pertanyaannya pasti yang hal-hal yang substansi saja. Ya. Supaya tadi dikatakan apa sih bedanya sanksi dikenakan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Ya kan? Karena jawabannya seperti tadi ya. Nah kemudian notaris sebelum menjabat wajib apa saja, ya kan, mengambil sumpah, begitu aja. Ada yang lain silakan. Baik, jadi bicara sanksi Pak Win ya. Kalau undang-undang itu sanksi tertentu kan berhenti sebagai notaris jabatan. Kalau bicara kode etik nanti ketika kalian mendapatkan materi kode etik, sanksi tertinggi adalah ditetapkan sebagai anggota organisasi. Ya, jelas ya, jadi nanti ada 2. Kalau hari ini kita bicara UJN, sanksi terberat adalah sanksi kita berprofesi. Ya, akan diberikan dengan beberapa kriteria tadi. Tapi kalau pelanggaran kode etik ya, yang dalam lingkup organisasi, maka sanksi tertinggi adalah diberhentikan sebagai anggota perkumpulan.
Itu bedanya. Nah, kemudian kalau bicara undang-undang, kalian harus apa namanya majelis. Ada majelis pengawas daerah, itu 3 jenjang, MPD, daerah kabupaten kota, MPW provinsi, dan MPPN pusat. Kalau majelis kehormatan, dia hanya ada 2, di MKN wilayah dan MKN pusat. Jadi 2 ya, kalau MP itu ada 3, kalau MK itu ada 2. Lantas untuk kita bicara organisasi, nanti ada namanya Dewan Kehormatan. Dewan, ya, kalau bicara Dewan itu adalah lingkupnya kode etik organisasi. Ada Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Pusat. Baik, kalau ada pertanyaan, waktu sudah. Ada lagi? Mari, Panitia, terakhir kali. Nama dan alumni mana? Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, nama saya Tiara Sahira dari Universitas Pelita Harapan. Jadi gini Pak, kalau seandainya nanti kita sudah menjabat sebagai seorang notaris atau sudah lulus ujian notaris, kemudian kan pasti ada penempatan wilayah kerja kita nih Pak. Nah, yang pernah saya dengar, apakah itu hanya sekedar rumor atau sekedar isu, bahwasanya kita harus dilempar ke kabupaten dulu atau ke daerah dulu. Apakah bisa nanti suatu saat nanti kita memilih tempat atau wilayah kerja kita sesuai dengan domisili tempat tinggal? Itu kayaknya masih menjadi suatu hal yang kalau menurut saya sendiri sebagai mahasiswa tuh masih banyak rancunya gitu Pak. Jadi saya mau tanya itu penjelasannya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih saudara kalian. Sampai saat sekarang ini, Kementerian Hukum dan HAM telah membuat kriteria wilayah untuk penempatan notaris, yaitu wilayah D, C, B, dan A. Artinya, saudara begitu lulus pendidikan notarial, nggak bisa langsung ke Jakarta, itu A. Ya, jadi harus ke D, C, B, dan A. Tapi ketentuan wilayah ini sedang disempurnakan. Sempurnakan maksudnya oleh kementerian. Kan kalau D itu kan baru ke C, baru ke B, baru ke A. Nah, kalau seandainya ada satu notaris di wilayah C sudah cukup lama, 20 tahun, 25 tahun, berarti kan diberi kesempatan dong dia bisa langsung ke A. Mestinya demikian. Nah, ini sedang dilakukan penyempurnaan peraturan Menteri Hukum dan HAM. Yang pasti Anda tidak bisa langsung lulus di kota ibu kota provinsi, tidak mungkin. Karena itu persyaratannya harus di wilayah yang tadi dikatakan wilayah D, C, B, dan A. Itu sampai sekarang demikian. Jadi inilah yang peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dan saudara nanti setelah lulus, saya nggak tahu. Kadang-kadang ada yang istilahnya itu kan menjadi ALB ya. Jadi ALB itu Anda harus mengajukan permohonan tertulis dulu setelah menjadi anggota ALB. Ini lulus UTM, kemudian online, ya online membuka untuk ikut ujian pengangkatan sebagai notaris. Ujiannya dibagi 2, satu secara multiple dan kedua secara tertulis esai. Ini nanti peraturan menteri mau dikeluarkan, ya. Dan itu kalau yang ujian yang bersifat online itu sudah ada termen dalam waktu 1,5 menit pertanyaan 1 menjawab di laptop. Yang berarti Anda harus cepat, nggak harus ini begitu selesai langsung skor 190, 30, 30, 20. Nanti Anda bakal lulus nih. Ya, karena sistemnya sistem online. Nah, yang tertulis nanti diperiksa. Tertulis membantu ujian sistem online. Jadi ikutin ya. Jadi ada sistem barcode menghindari joki. Yang ujian si A jawab si B kan bisa. Jadi ini ada sistem barcode dan ujian dilakukan diambil supaya bisa dipantau. Itu ada informasi saja. Jadi tahapan berikutnya ujian lulus. Nanti Anda menentukan memilih di wilayah mana, ujian lagi, ujian untuk pengangkatan sebagai notaris. Ya, ujian ini tadi pada pertanyaan multiple dan selanjutnya ujian tertulis. Kalau yang multiple hasil langsung ketahuan. Tapi kalau yang tertulis nanti diperiksa. Demikian, saudara, untuk pemahaman ya supaya Anda nggak usah kecil hati. Prinsipnya
selama kita menjalankan profesi dengan benar, saya katakan benar, kenapa saya tidak mengenal istilah baik? Perbuatan yang baik belum tentu benar, saudara. Perbuatan benar pasti baik. Seorang ayah membuat pekerjaan rumah anak itu maksudnya baik atau benar? Anak jadi bodoh, nanti udah gede kerjanya di hotel mencetin lift saja 3, 4, 5, 6. Ya habis kemampuannya begitu. Jadi perbuatan yang baik begitu benar, yang benar pasti baik. Kenapa saya mengatakan begini? Ingat, jika saudara nanti menjadi notaris, yang mencederai saudara bukan siapa-siapa, orang yang paling dekat dengan saudara. Ulangi lagi ya. Pada saat Anda jadi notaris, hati-hati, yang mencederai saudara dalam profesi Anda bukan orang lain, orang yang paling dekat. Siapa orang paling dekat? Teman baik. Teman sekolah SMP, sekarang sudah jadi pengusaha. Membuat akte dengan Anda, melakukan jual beli atas asetnya. Dia mengatakan, minumnya saya bawa ke rumah untuk tandatangani istri saya karena harta gunung ini. Maksudnya baik nggak? Baik kan? Tidak benar. Yang tanda tangan bukan istrinya, orang lain. Timbul masalah. Kedua, Anda rekanan dari satu pengembang. Dikasih pekerjaan oleh pengembang buat akte. Satu waktu diminta mengeluarkan cover note, surat keterangan bahwa setelah bidang tanah dibeli ini selesai diserahkan kepada bank untuk jadikan agunan. Tapi yang mengerjakan bukan Anda, pengembang sendiri. Jadi kesimpulannya apa? Jangan riku pakai buku. Berani berkata tidak dengan kalimat mohon maaf. Nanti Anda saya coret sebagai rekanan pengembang gak apa-apa. Pernah kejadian, ya, akibatnya timbul masalah. Ya, itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Win. Jadi intinya kategori itu kan dalam rangka proses pemerataan ya. Makanya lihatnya kan peraturan menteri. Mungkin nanti pada suatu saat ketika sudah pemerataan sudah itu merata di seluruh Indonesia, jadi kategori itu nanti berubah. Jadi tidak masuk dalam lingkup undang-undang. Baik, waktu sudah habis. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah benar pasti baik, baik belum tentu benar. Terus buat Pak Winanto. Terima kasih buat kalian semua. Semoga materi disampaikan itu bermanfaat dan menjadi bahan yang nanti akan melengkapi rekan-rekan pada saat mengikuti ujian kode etik. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.